finally akhirnya aku bikin YouTube channel. Setelah sekian lama. Kenapa baru bikin sekarang? Kayak baru mantep aja untuk bikin YouTube channel sekarang gitu kan. Terus finally aku bikin juga gitu. Dan untuk video pertama ini, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Buat semua yang belum kenal aku, nama aku Norma Ayu, aku lahir di Indonesia. Aku orang Indonesia guys, dan sekarang ini aku sudah menikah dengan orang Turki. Dan sekarang pun aku tinggal di Turki gitu. Sekarang untuk video pertama aku, karena banyak yang minta untuk menceritakan awal perkenalan aku sama suami aku, sampai akhirnya kita menikah, aku bakal cerita di video pertama aku ini. Jadi stay tune. Mungkin kalau untuk yang gak suka dengerin aku ngomong, ya bisa di skip gitu, karena di video ini aku bakal ngomong panjang lebar gitu, jadi mungkin agak sedikit membosankan gitu. Ini video ini untuk hanya untuk pendengar yang baik aja. Nah, untuk pertama kali kenal sama suami, aku bakal mulai sekarang. Pertama kali kenal sama suami adalah dari aplikasi dating. Sebenarnya bukan aplikasi dating sih, kayak aplikasi untuk kenalan aja gitu. Aku nggak bisa nyebutin aplikasinya apa, tapi kayaknya sih aplikasi itu sekarang entah masih ada atau enggak gitu, karena aku juga udah nggak pakai lagi gitu kan. Aku kenal awalnya adalah dia nyapa aku duluan, sampai akhirnya kita ketemu. Dia lagi di Indonesia, dia lagi ada tugas kerjaan di Indonesia, karena tugas kerjaan dia itu lebih banyak untuk pergi-pergian ke luar negeri. Ups, emang nggak takut kalau misalnya suaminya kalau sering ke luar negeri? Enggak, percaya aja. Karena aku kenal sama suami deket banget, maksudnya jaraknya bener-bener deket banget, terus langsung nikah. Kok bisa gitu? Aku juga nggak tahu. Sempet kayak bingung juga kok bisa secepat ini gitu ya. Padahal tuh di saat itu aku lagi nggak bener-bener mikirin tentang pernikahan. Aku nggak mikirin tentang pacar. Di situ aku lagi having fun sama temen aku yang bener-bener lagi nggak mikirin masalah jodoh pacar gitu. Dan pada akhirnya kenal sama dia, ketemu, cocok, kita sering ketemu. Selang baru kenal selama kurang lebih, pokoknya 2 minggu, 3 minggu, aku lupa, pokoknya sekitaran segitu, nggak nyampe sebulan, suami ngajakin nikah. Dia ngajakin nikah, dan itu di situ aku sempet kaget, karena mungkin dari awal aku bilang sama dia kalau emang mau, aku nggak suka yang pacaran nggak jelas gitu kan. Aku maunya tuh yang bener-bener serius. Kalau emang serius ya nikah, aku bilang gitu. Karena emang hampir semua cowok aku bilang kayak gitu. Dan aku nggak tahu kalau dia ternyata kepikiran dengan kata-kata aku itu. Dan pada akhirnya dia ngajakin aku nikah. Terus aku ketemu, dia minta ketemu sama orang tua aku. Setelah dia ngajakin aku nikah, terus dia minta diketemuin sama orang tua aku. Itu cuma selang beberapa hari langsung ketemu. Terus jadi setelah sebulan, kalau nggak salah sebulan kurang, jadi aku tuh nggak, jujur ya guys, aku tuh nggak pernah cerita tentang aku lagi deket sama siapa, sama mama papa aku tuh aku nggak pernah cerita gitu, sama adekku gitu, aku nggak pernah cerita. Dan aku tuh saat itu tuh aku nggak pernah yang namanya bawa cowok pas lagi saat itu ya. Terus makanya mama tuh sempet kaget tiba-tiba aku bawa cowok, terus cowoknya bule gitu kan, maksudnya bukan orang Indonesia, terus langsung ngajakin mau nikah, mau kenal lebih jauh. Nyokap sempet nggak setuju, jujur, bokap juga gitu, banyak pihak yang emang gak setuju gitu. Tapi lambat laun akhirnya mereka menyetujui itu. Wajar sebenarnya nggak setuju, karena beda negara, kita nggak kenal keluarganya, dan aku pun nggak kenal sama keluarga dari suami saat itu.
Karena emang kita belum saling kenal satu sama lain jauh gitu, belum kayak baru sekedar kenal aja gitu. Terus akhirnya kenal sama ibunya, kenal kayak sekedar apa kabar, kayak gitu, kayak basa-basi gitu, sekedar kayak gitu sama ibu dari suami, udah gitu. Nah akhirnya aku setelah sebulan itu aku lamaran. Jadi aku kenal itu September, Oktober, November kayaknya, November kalau nggak salah, aku lupa. Terus aku lamaran Desember tanggal 10 kalau nggak salah, itu aku lamaran. Udah lamaran tanggal 10. Terus padahal kita udah lamaran tuh tanggal 10 tuh. Itu deket banget kan ya guys, beneran gak bohong. Itu dibilang ta'aruf bukan gitu, karena sering ketemu gitu, tapi emang jaraknya deket. Kita kenal langsung nikah gitu, kayak deket. Terus aku kayak doa aja ya, namanya awal-awal pengen nikah gitu pasti ada something problem, itu pasti ada aja, dari hal kecil sampai hal yang nggak harus dibahas pun ada aja gitu kan. Kayaknya semua orang yang mau menikah itu pasti ngalamin itu gitu kan. Nah terus apa lagi ya, kita sebenarnya udah mutusin nikah itu tahun depan. Berarti aku kan pas lamaran tuh 2017. Otomatis harusnya aku nikah tuh niatnya 2018 gitu kan. Terus aku minta doa sama Tuhan, sama Allah untuk dilancarin kalau emang dia yang terbaik gitu kan. Maksudnya dimudahin segalanya, apapun itu dilancarin. Terus selang beberapa bulan, 3 bulan, aku bener-bener lupa, 3 atau 4 bulan, Januari, Februari, Maret, cuma 2 bulan 3 bulanan guys. Itu tiba-tiba suami nelpon, aku mau pergi ke Indonesia. Nah jadi suami kan cepet banget tuh kan nelpon, tiba-tiba langsung bilang, aku besok mau ke Indonesia. Kok cepet banget, mau ngapain? Aku ada tugas kerjaan lagi di sana gitu. Kebetulan tugas kerjaan dia deket dari rumah aku juga, jadi dia nginep di hotelnya tuh di deket rumah aku gitu. Nah udah dari situ dia bilang, nanti pas aku datang kita langsung nikah ya. Aku yang kayak shock, secepat itu, gila. Kayak lo tuh kayak ngajak main gitu loh, kayak ngajak liburan tuh, secepat itu gitu. Terus pada akhirnya aku bilang, gak bisa gitu dong, itu cepet banget, emangnya nggak harus ngurusin ini itu, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, ya kalau nggak kayak gitu bakal lama lagi, aku nggak tahu bakal datang kapan, karena kan kayak kita juga sebenarnya kayak belum tentuin kapan mau nikahnya gitu kan, kayak kapan gitu mau nikah tuh kayak belum kepikiran bulan apa gitu. Karena emang pas dia lagi datang ada tugas kerjaan, jadi maksud dia tuh biar sekalian gitu kan. Dan aku bilang dong sama mama gitu, sebenarnya kayak agak susah untuk ngomong sama mama untuk itu gitu, tapi bingung juga gitu kan. Terus akhirnya aku bilang dong sama mama, saya itu mau ke Indonesia besok, terus nanti pas dia datang dia mau langsung nikah. Sempet ada cekcok, you know lah, orang tua ngerti, aku paham banget saat itu. Terus dan emang dari orang tua aku juga emang belum rela ngelepasin aku, karena kan aku masih umur 20 ya saat itu. Jadi kayak cepetan lah menurut kedua orang tua aku gitu kan. Terus menurut kakak aku juga, banyak pihak yang emang saat itu ya gitu deh gitu. Terus akhirnya aku tuh nggak tahu ya, kayak hati aku tuh kayak dibilang bego, nggak bego, kayak nggak ngerti, kayak mungkin percaya aja gitu. Kayak hati aku tuh kayak percaya, padahal aku tuh juga emang belum kenal nih. Jujur sebenarnya sebelum itu tuh aku dibilangin sama kakak-kakak aku gitu, nikah sama orang bule, nikah sama orang Turki tuh gini. Banyak teman aku yang pada
dikebukin lah apa gitu-gitu. Jadi banyak pengalaman teman-teman dari kakak aku tuh mereka ceritain ke aku. Cuma aku kayak aku tuh otaknya tuh bebel gitu, kayak nggak mempan gitu, kayak mikirnya ya itu cerita mereka gitu. Semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri, semua orang punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu. Toh aku nggak tahu juga sama suami aku yang sama calon aku yang sekarang gitu. Saat itu aku mikirnya kayak gitu, sempet gitu. Terus karena kan ya takut juga gitu kan, karena kan emang banyak pengalaman orang-orang yang nikah sama bule begitu gitu kan. Terus pada akhirnya ya karena banyak konflik yang begini-begini, aku tetap nikah gitu. Akhirnya aku nikah. Ya intinya berarti aku tuh nikah selangnya cuma 4 bulan kenal langsung nikah secepat itu. Bersyukurnya adalah karena kayak diberi kelancaran, diberi kemudahan aja gitu sama Allah. Kayak Allah tuh ngelancarin segalanya gitu. Kayak aku juga nggak ngerti, aku nggak paham di situ. Terus ya udah aku terima, aku urusin segalanya sama calon aku, sama suami aku yang sekarang ini, sama Taifun ini. Aku urusin semuanya dari surat-surat KUA semua aku ngurusin bareng sama dia, bener-bener bareng berdua sama dia. Surat pengantar semuanya aku ngurusin bareng sama Taifun. Dan bersyukurnya adalah dipermudah segalanya. Dan aku sebelum bikin surat-surat itu sebenarnya aku tuh searching dulu di Google apa syarat-syaratnya. Tapi pas udah nyampe sana itu syaratnya tuh gampang banget guys. Jadi buat kalian yang mau nikah sama orang luar, itu kalian tuh kadang suka emang ada jadi yang dibegoin sih. Maksudnya kayak yang minta uang lah biar digampangin gitu kan. Tapi aku alhamdulillahnya enggak gitu. Aku bener-bener ngurusinnya tuh kayak orang-orang normal, kayak orang-orang di Indonesia. Cuma bedanya suami aku udah pakai surat kayak surat single gitu, sama surat keterangan dari embasi di Turki. Jadi dia sebelum datang ke Indonesia dia ngurusin surat itu dulu gitu. Pada akhirnya dia baru datang ke Indonesia. Jadi cuma surat itu yang dibutuhin. Karena kata orang KUA-nya juga emang cuma surat itu yang dibutuhin gitu. Terus sempet KUA-nya tuh bingung. Dan aku tuh pas ngurusin di KUA itu seminggu sebelum nikah guys. Jadi seminggu sebelum nikah aku ngurusin surat-surat itu semuanya sama suami aku. Dan bener-bener itu capek banget. Emang cuma sehari tapi itu benar-benar seharian full ngurusin. Dan itu alhamdulillahnya udah kelar gitu sehari. Terus udah gitu udah kelar. Sebenarnya dari pihak KU-nya sempat kaget, seminggu sebelum nikah Neng, cepet banget Neng, kata dia gitu kan. KUA-nya sempat kayak bingung gitu kan, kayak kaget gitu, gak ada masalah apa-apa kan Neng gitu, enggak kok Pak gitu. Terus akhirnya sebenarnya kalau dari KUA katanya nggak bisa, harusnya berapa minggu sebelum itu katanya gitu. Tapi kata dia oh yaudah deh Neng nggak apa-apa, saya usahain, kata dia gitu kan. Akhirnya diusahain sama si bapak itu baik banget, aku lupa namanya siapa. Itu si bapak itu baik banget, dia sampai ngasih nomornya, terus sampai WhatsApp aku ngabarin. Jadi tuh pas sebelum surat nikah udah mau di print, itu bener-bener kayak dia ngabarin ini udah bener belum kayak gitu, namanya udah bener belum. Jadi dia bener-bener detail, dia motoin semua dari sudut-sudutnya, dari semua detail dia ngabarin ke aku lewat by WhatsApp, kayak udah bener belum, karena dia mikirnya biar nggak ada kesalahan gitu, karena kalau udah salah kan ribet lagi gitu kan. Dia bener-bener ngabarin lewat WhatsApp. Nah bener-bener alhamdulillah itu gampang, semudah itu gitu ya ngurusin pernikahan sama orang bule sama orang Turki di Indonesia. Jadi nggak serumit kayak orang-orang di luar sana. Syukurnya alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi mungkin juga karena aku dibantu sama orang kantor dari bosnya suami aku yang
bos dari suami aku yang di Indonesia, yang suami aku lagi di tugas kerjaan itu. Jadi bersyukur banget, terima kasih banyak banget. Pada akhirnya semuanya kelar dalam seminggu mengurusi pernikahan yang sesederhana itu, karena emang gak susah bingung juga, kayak nggak ada planning untuk yang mau bikin aneh-aneh. Selesai deh sampai akhirnya alhamdulillah sekarang aku sudah menikah dengan suami aku, sudah hidup bahagia alhamdulillah. Dan sampai sini dulu aku bingung banget mau ceritain yang bagian mana dulu, karena ini udah hampir 13 menit videonya, jadi udah kayak kepanjangan gitu aku ngomong, takut kaliannya kayak bosen gitu dengerin aku ngomong. Jadi buat kalian kalau misalnya yang mau nanya aku bikin video apa, kayak Q&A atau enggak sih, bukan Q&A, kayak kalian mau nanya sih di Turki itu kayak gimana atau apa, mungkin aku bisa cari tahu, atau aku tahu gitu, maksudnya kayak aku tahu, aku bakal kasih tahu ke kalian gitu. Untuk video selanjutnya aku nggak tahu aku mau upload apa, aku nggak tahu aku mau bikin konten apa, jadi tungguin aja. Pokoknya terima kasih yang udah mau nonton, dengerin cerita aku di video kali ini. Semoga kalian yang mau nikah sama orang Turki atau sama orang luar negeri yang di beda negara dimanapun itu, semoga semuanya dilancarkan, dipermudah, karena niat baik insya Allah dipermudah sama Allah gitu ya. Jadi percaya aja semuanya akan indah pada waktunya gitu. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih banget, pokoknya terima kasih banget yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, terus di share ke teman-teman kamu, siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Makasih banget. Kalau ada yang mau komen, kalian bisa komen positif ya. Pokoknya makasih banget. Bye bye, see you next time, next video. Bye bye.